atas pujian umatnya. Kita Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, dengan kita senang hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Mari teruskan dari pujian kita di tempat ini, karena Tuhan Allah bertanda di atas pujian kita. Haleluya. Tuhan Allah kita bertanda atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertanda atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Maka ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah senang hati dan jiwa. Maka ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Amin. Haleluya. Saya lagi shalom. Mari bersuka cita di tempat ini. Amin. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang rahasia. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa sama-sama. Pokoknya mari kita bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau bertata di atas pujian kami Bapa, dan olehnya kami memuji meninggikan Tuhan tempat ini. Kami siap beribadah di tempat ini Bapa. Kami buka ibadah kami Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar saudara? Tetap bersuka cita, amin. Mari kita bagi berdiri sama-sama, karena Dialah bagi Dia yang segala pujian kita. Haleluya. Bagi Dia. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia
pilihan Tuhan. Amin. Kita akan berjalan pilihanmu.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Kita berdoa firman Tuhan. Haleluya. Yesus. Dalam firman Tuhan, lebih dari kami 1 hari di belakang daripada 1000 hari yang terbaik. Ini menjadi doa kami Bapa pada pagi hari. Kami minta kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Haleluya Lord. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di
satu hari. Amin. Dengan ini kami satu hari daripada 1000 hari berpaku lain. Bersyukur oleh karena ini anugerah Tuhan. Dan sekarang kami mau terima firman Tuhan. Bicaralah di hati kami. Nyatakan kebenaran-Mu, tunjukkan pengertian-pengertian ilahi. Buat kami mengalami pengenalan yang benar akan Kristus. Ajari kami mengerti kehendak-kehendak Tuhan. Ubah kelakuan kami, ubah gaya hidup kami, biar seturut dengan apa yang sudah Tuhan tentukan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Urapan Roh Kudus mengalir bagi kami semua, sehingga kami memperhatikan, tidak teralihkan, berkonsentrasi menerima firman Tuhan. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya akan minta saya dengan Ivan akan duduk di ujung sana pakai mic. Tes 1 2. Oh, banyak bagus. Saya dengan Kevin duduk di situ untuk baca Alkitab. Oke, shalom semua. Puji Tuhan. Terima kasih, kita senang sekali bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan hadir di tempat ini. Ini adalah anugerah Tuhan bagi kita semua. Saya mengucapkan beberapa pengumuman. Saya mau sampaikan beberapa pengumuman sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih saudara sudah hadir bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Lalu yang berikut kita deklarasikan, perkatakan sama-sama. Kita deklarasikan sama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah bagiku, Roh Kudus memenuhiku. Tahun 2026 bagi Tuhan tidak ada mustahil. Segala yang terbaik dan termulia dari Tuhan sudah terjadi atas ini. Amin. Katakan amin. Amin. Tema kita di tahun 2026. Tema kita di tahun 2026, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Katakan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, khusus di bulan April ini kita belajar tentang dihidupkan bersama dengan Kristus. Nah, bulan depan, karena ini sudah minggu terakhir, bulan depan kita belajar tema
ditinggikan bersama dengan Kristus. Minggu depan, next, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini tentang ditinggikan bersama dengan Kristus. Lalu minggu berikutnya, tanggal 10 Mei, Pak Pendeta Peter akan menyampaikan firman Tuhan bahwa kita itu duduk bersama Kristus dalam kemuliaannya. Kami dari mimbar ini menyampaikan tentang kodrat, tentang status, apa adanya kita. Di dalam Kristus kita jadi apa? Kami dari mimbar ini tidak mengarahkan saudara harus melakukan apa. Perhatikan baik ya. Ikan tidak perlu diajari berenang. Betul? Ikan tidak perlu diajari berenang. Itu adalah kodratnya. Kalau kita lihat di Alkitab, babi kembali kepada kubangannya. Kenapa begitu? Kodratnya begitu. Betul? Jadi kalau kita anak Tuhan, sebenarnya bahwa beritakan tentang kodrat saya dan saudara sebagai anak Tuhan, maka kita akan hidup sebagai anak Tuhan. Amin. Alkitab bilang kamu adalah terang. Kita tidak perlu belajar bagaimana menjadi terang. Sikapkan kebenarannya bahwa saudara adalah terang dari Tuhan, maka Roh Kudus yang akan menolong saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan terang. Jadi kami memberitakan kepada saudara tentang kodrat, status, posisi, keberadaan kita di dalam Kristus. Karena apa? Kesadaran itu penting. Amin, saudara. Seseorang dia nyapu di rumah, saudara bisa mengatakan, oh dia babu, oh dia babu. Dan pembantu wajib melakukannya. Tapi kalau seorang membersihkan lantai, statusnya anak, kenapa dia bersihkan lantai? Ini punya saya. Ngerti ya? Amin. Bahwa di seluruh rumah itu kerjanya cuma bersih lantai, tetap dia anak. Tapi bahwa dia bersihkan seluruh rumah, tapi statusnya babu, tetap babu. Ngerti ya? Sehingga ketika kita menyapu, disuruh nyapu, kamu harus nyapu. Sebanyak kamu menyapu, statusmu pembantu, tetap bukan pemilik tempat. Tapi kalau kamu suruh sapu semuanya karena kamu anak, ya kamu, karena kamu memiliki. Tapi bahwa kamu cuma membersihkan satu ubin saja, tetap itu tempat milikmu. Jadi ya, ini kodrat, ini status, ini keberadaan. Nah, dari mimbar ini kami memberitakan itu. Dan selalu yang kami beritakan dari mimbar ini telah, bilang kiri kanan telah. Bilang sudah. Engkau sudah jadi anak Tuhan. Halo? Anak-anak saya ini tidak berusaha jadi anak saya. Amin? Tidak berusaha, mereka gak ngeden. Maminya yang ngeden. Maminya yang untuk menjadi anak saya, tidak ada upaya dari anak-anak saya. Upayanya adalah saya dengan istri saya. Kita jadi anak Tuhan, tidak berupaya jadi anak Tuhan. Yang mengupayakan kita jadi kodrat anak Tuhan adalah Tuhan. Tapi kalau kita sadar kita anak, maka kita bertindak sebagai anak Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Saudara masuk di WC, laki-laki dan perempuan. Saudara bisa lihat sinyalnya, tandanya. Oh, yang pakai rok itu perempuan. Yang laki-laki masuk di yang gambar perempuan, salah kodrat. Bayangkan cuma pengertian, kesadaran saja melihat gambar, kita tahu masuk kemana. Kesadaran itu. Berarti ya? Jadi gambar itu tidak mewakili kita, tetapi gambar itu mengarahkan kita kemana. Nah sekarang, kalau umpama laki-laki bilang begini, aduh saya kayaknya lagi datang bulan. Laki-laki gak datang bulan. Perempuan yang datang bulan, haid alias haid. Datang bulanan pergi mingguan. Nah gitu ya. Amin. Jadi kalau umpama, aduh kayaknya lagi hamil 3 bulan. Sebesar bagaimanapun perut kita laki-laki,
nggak bakalan hamil. Itu bukan kodrat laki-laki. Amin. Nah, kodrat itulah yang selalu kami beritakan kepada saudara. Kalau saudara dan saya tahu kodrat, status, tahu siapa kita, maka kita bertindak seperti itu. Amin. 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 Nah, itu sebabnya dari mimbar ini kami memberitakan saudara sudah ditinggikan bersama Kristus. Yes. Sudah. Amin. Amin. Kalau saudara merasa kayaknya saya nggak punya apa-apa, nah kita sebenarnya tak terkalahkan, tapi kita terkalahkan karena menaklukkan diri. Kita banyak hak di dalam Tuhan, tapi kalau kita tidak menggunakan, ya itu karena kesadaran kita kurang. Ibaratnya begini, kita punya rumah baru, ada AC kita tidak gunakan. Ini ada AC sudah diambil, katanya dipindahkan ke ruangan lain. Begitu. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara, untuk pekerjaan Tuhan, saya dorong saudara untuk mencintai pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau ada yang kurang, saudara harus tambahkan, bukan kurangkan. Amin. Nah gitu. Nah, kami memberitakan kepada saudara bahwa saudara sudah anak, sudah jadi terang, sudah diberkati, sudah dipelihara, sudah ditinggikan. Nah, 10 Mei nanti belajar tentang duduk bersama Kristus dalam kemuliaan. Pertanyaannya sudah atau belum? Sudah. Alkitab bilang sudah loh. Amin. Meskipun masih di dunia, kita harus seolah-olah sudah hidup di surga. Itu Kolose pasal 2 ayat 22. Jadi kalau kita di sini sudah warga surga, lalu ditanya yakin masuk surga? Jawabannya apa? Sudah di surga. Oh, saudara KTP Jakarta dapat fasilitas Jakarta, betul nggak? Amin. Dapat fasilitas Jakarta, masuk puskesmas gratis, betul? Amin. Amin, saudara. Lalu ditanya, yakin diterima di Jakarta? Yakin dong, saya warganya, betul? Amin. Kita warga kerajaan surga. Kalau ditanya, yakin masuk surga? Gimana? Yakin masuk surga? Jangan bilang begini, ya semoga. Tidak ada insya Allah di sini. Amin. Amin. Kalau orang bilang di kekristenan ada kepastian keselamatan, dari mimbar ini kami memberitahukan bukan cuma kepastian, kesudahan. Tuhan pasti menolong. Sudah ditolong atau belum? Belum. Kalau kata Tuhan pasti menolong, sudah terjadi atau belum? Belum. Belum. Tapi Tuhan sudah menolong kita. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Kalau bilang Tuhan akan menolong saudara, sudah terjadi atau belum? Belum. Belum. Jadi bukan kepastian keselamatan, tapi sebenarnya kesudahan. Amin. Keren saudara. Saudara, kita belajar ini bersama-sama. Nanti sebentar kita akan belajar lebih dalam. Next. Saya mengajak kita mari melayani Tuhan. Ayo melayani Tuhan. Dan yang berikut, next. Terima kasih buat dukungan doa, daya, dan dana. Dan saudara, kita akan sebentar kita memberi persembahan. Dan maksud saya menyampaikan pengumuman ini supaya setelah firman Tuhan kita perjamuan kudus tutup dalam ibadah selesai. Tidak dijeda dengan pengumuman. Nah, itu sebabnya kok ini disampaikan sebelum ibadah. Maksudnya supaya tak langsung selesai sebentar. Jadi nanti sebentar kita akan memberikan persembahan. Saudara ambil amplop di belakang, taruh persembahan saudara di amplop, masukkan di kotak yang ada di depan. Saya mendorong saudara sesuai firman Tuhan, berilah persembahan persepuluhan, berilah persembahan misi, berilah persembahan ucapan syukur, dukung dalam operasional dan pelayanan gereja kita. Yang berikut saudara bisa transfer ke rekening BCA 0020245263 atas nama Gesia Glorious. Sekali lagi rekening BCA di nomor 0020245263 atas nama Gesia Glorious. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Oke. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah kita itu telah diciptakan kembali oleh Tuhan menjadi baru dan mulia. Oke, sama-sama berkatakan 1, 2, 3. Diciptakan kembali menjadi baru dan mulia. Oke, tambah kita sudah atau saya sudah. 1, 2, 3. Saya sudah diciptakan kembali menjadi baru dan mulia. Nanti sebentar saya akan minta tolong Yesaya dengan Given akan baca ayat-ayat Alkitab ganti-gantian. Jadi sudah mesti pegang itu. Jadi oke. Ini
Nih, Ivan, pegang. Supaya ada apa namanya? Untuk ayatnya. Oke. Ya, tampil. Jadi saya tidak ada yang saya tampil. Ayo. Oke. 2 Korintus 5 ayat 17. Mulai dari saya dulu. 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, next. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus kita apa? Ciptaan baru. Ciptaan baru. Tahu tangan kanan saudara di dada? Bilang saya ciptaan Saya baru. adalah ciptaan baru. Amin. Saya buatan Kristus, Saya buatan bukan buatan Cina. bukan buatan Kristus. Amin. Oke. Saya nggak anti Cina. Tenang. Saya bukan rasis, bukan. Tapi banyak orang bilang, oh buatan Cina kayaknya gampang rusak. Sekarang sudah nggak gampang rusak, saudara. Tapi tetap bisa rusak juga. Namanya manusia, buatan manusia, betul ya? Bisa rusak. Nah gitu. Nah, tapi kalau buatan Allah, buatan Kristus, Nggak bisa rusak. tidak bisa rusak. Amin. Usahamu bisa rusak karena itu buatanmu. Tapi dirimu buatan Allah, tidak bisa rusak. Jadi kalau kita pusing, aduh saya stres, engkau nggak bisa stres. Tapi engkau memutuskan stres. Amin. Nah gitu. Kalau saudara banyak fasilitas di handphone, saudara tidak gunakan Alkitab di handphone, ya sayang sekali handphonemu smartphone. Engkau bukan smart people, harus smart people juga. Amin. Nah gitu. Oke, next. Sebelum mundur. Kita baca, mundur lagi. Nah, kita baca Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Ya saya baca Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Saudara akan mendengarkan, lalu kemudian siap-siap given Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Langsung cepat. Jangan ada jeda. Ini sudah ada jeda nih, sudah jeda. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya Dengan kuat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan surga, kerajaan Allah. Lanjut. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Lanjut. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Oke. Singa melahirkan singa, kuda melahirkan kuda. Saudara, waktu saudara dan saya jadi anak Tuhan, maka saudara memiliki sifat-sifat Tuhan. Amin. Amin, saudara. Memiliki kodrat Tuhan dalam diri kita. Makanya caranya dilahirkan kembali. Amin, saudara. Kalau kita anak Tuhan, siapa yang lahirkan kita? Tuhan. Oke, ayat itu mengatakan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Maka melihat kerajaan surga. Saya tanya kepada saudara, saudara percaya yakin masuk surga? Amin. 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 Saudara warga surga. Oke, siap-siap gimana lanjut? Yohanes 1 12 sampai 13. 12 sampai 13. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh pimpinan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oke. Perhatikan bahwa kita itu diciptakan menjadi anak Tuhan dan memiliki kuasa sebagai anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan ini? Anak-anak Tuhan ini adalah orang-orang yang bukan diupayakan seorang laki-laki. Jadi bukan karena kelahiran biologis. Kalau di seberang bilang, oh anak tidak beranak dan tidak memperanakan. Memang. Tapi kita anak Tuhan bukan karena dilahirkan secara biologis oleh Tuhan,
sama seperti anak kunci. Kunci tidak beranak. Nah gitu kan? Haleluya. Amin. Betul? Anak bangsa Indonesia. Wah, kapan Indonesia melahirkan? Bukan. Oke, sekarang next. Next lagi. Saya tertarik sekali oleh karena memang berkali-kali ayat itu 2 Korintus 5 ayat 17 digaungkan dari mimbar ini. Saudara cinta tahu, mesti diulang-ulang. Amin. Nah, tapi menarik sekali saudara mesti memperhatikan ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan baik, ayat ini mengatakan bahwa maksud Yesus mati sehingga waktu Dia bangkit, orang yang hidup di dalam Kristus karena kebangkitan Kristus tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri. Tahu tangan kanan saudara di dada bilang, saya tidak hidup untuk diri saya sendiri. Alkitab mengatakan untuk Dia, untuk Yesus yang mati, dikubur dan bangkit, kita hidup untuk Yesus. Nah sekarang terjemahan yang lain bahasa Inggris. Next. Perhatikan ya, saya mau tekankan yang dikatakan ayat itu mengatakan tidak hidup bagi diri sendiri. Dikatakan begini, Dia yang telah mati untuk semua orang. Begitu kan? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup, no longer live for themselves. Lalu ada tanda kurung. Ini terjemahan GMNT. Dia bilang to themselves, kepada diri mereka sendiri. Lalu di dalam themselves, di dalam diri mereka sendiri, dan oleh diri mereka sendiri. Jadi kita tidak hidup untuk diri kita, di dalam diri kita, maupun melalui atau oleh diri kita. Jadi hidup kita ini tidak lagi untuk diri kita, tidak lagi di dalam diri kita, amin. Lalu tidak lagi hidup oleh diri kita. Lalu dia bilang, but rather for, jadi for, to, lalu in, and by. Dia bilang begini apa? Tapi hidup untuk, for, untuk, to, kepada, in, di dalam, by, oleh siapa? Oleh Dia yang telah mati dan telah bangkit. Amin saudara. Jadi kita itu tidak lagi untuk diri kita. Bilang kiri kanan, kamu punya Yesus. Kamu punya Yesus. Kamu kepunyaan Yesus. Kamu punya Yesus. Bilang mukamu yang ganteng dan cantik itu milik Yesus. Oke, next. Nah itu tadi ayat 16, ayat 17 dan 18 supaya kita lengkap. Baca lagi sama-sama ya. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Kalau terjemahan yang lain dia bilang dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Apa maksudnya? Jadi saudara diciptakan kembali supaya nggak hidup untuk diri sendiri. Itu sengaja dibuat oleh Allah. Dan saudara diciptakan kembali supaya hidup untuk Kristus. Itu buatan Tuhan, cara Tuhan bekerja. Berikut. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Berarti kita sudah berdamai dengan Bapa di surga atau belum? Sudah. Gereja kita tidak mengejar perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena memiliki perkenanan Tuhan. Gereja yang lain disuruh berkali-kali kejar perkenanan Tuhan karena mereka tidak memiliki perkenanan Tuhan. Saudara minta air kepada saya karena tidak memiliki. Orang yang minta karena tidak memiliki. Kita kalau gereja yang lain disuruh haus dan lapar akan Tuhan karena apa? Perut kosong, kenapa lapar? Begitu, tidak ada makanan di dalam. Tapi kalau saudara kenyang, memiliki, saudara tidak minta lagi. Amin. Kita tidak minta kepada Tuhan bukan karena tidak punya, karena sudah punya.
perkenanan Tuhan ada pada saudara. Amin. Tapi yang kita gaulkan di mimbarnya adalah hidupi perkenanan Tuhan. Tapi kalau gereja lain, cari, kejar perkenanan Tuhan, minta perkenanan Tuhan, berarti belum ada perkenanan Tuhan. Sayang sekali. Tapi gereja kita memberitahukan kepada saudara, perkenanan Tuhan ada padamu, bukan karena perbuatan, bukan karena upayamu, bukan. Saudara sudah dikenal Tuhan karena Kristus. Amin. Ini firman Tuhan, saudara. Kalau saudara selalu setia di gereja ini membebaskan. Yes. Amin, saudara. Amin. Firman Tuhan yang kami beritakan dari mimbar ini menguatkan saudara, bukan menghakimi saudara. Amin. Tidak datang doa, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Begitu kan? Tidak rajin ibadah, tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Nggak perlu dicari, ada dalam diri. Amin. Nah, tapi kemudian dia bilang apa? Dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Saudara bukan cuma baru, cita baru. Saudara mulia karena saudara dipercayakan perdamaian. Amin, saudara. Begini, saya ambil contoh waktu saya ambil yang di dekat Riman, siapa namanya? Siapa? Septu ya, Septu sini. Dia bukan anak saya. Dia datang kepada saya. Dia bukan anak saya. Dan dia meminta sesuatu. Ngapain kamu minta? Coba kamu minta, Pak. Boleh minta itu nggak? Umpama tanah. Saya nggak punya. Yang di dekat Monas itu jangan dijual. Bukan punya kita. Tapi waktu saya jadikan dia anak saya, Septu Glorious. Gitu kan? Septu Paidong Glorious. Dia memiliki hak seperti saya, anak saya. Amin. 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 Sekarang, maka seperti anak-anak saya, maka begitulah Septu. Sekarang, Septu sudah didekat. Bahkan Septu ada di ujung manapun. Apakah mempengaruhi Septu jadi anak atau tidak? Tetap sudah jadi anak. Betul nggak? Tapi kalau Septu bukan anak saya, biar dia di dekat saya, tetap tidak membuat dia jadi anak. Dekat saudara, perasaan dekat tidak membuat saudara jadi anak. Betul. Sudah bercanda kami, makan bersama, tidak membuat dia jadi anak saya. Tapi kalau saya akui dia dan saya adopsi dia jadi anak saya, dekat, mantap. Tapi kalaupun dia ada di ujung manapun, dia tetap anak saya. Ini tidak. Haleluya. Nah sekarang, setelah jadi anak, ini baru ini, posisi baru. Tugasnya adalah kamu lakukan perbuatan perdamaian. Itu bukan cuma baru, itu mulia. Kenapa? Tugas kita sekarang membawa banyak orang menjadi anak Tuhan. Kamu sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita sudah diubahkan. Cakep. Tapi membawa orang lain kepada Kristus luar biasa. Coba silakan duduk. Anakmu yang lu kasih. Anak Glorious ya. Next. Nah sekarang saya minta siapa yang lanjut? Tadi sudah selesai baca siapa? Lanjut. Saya. Yeskiel pasal 11 ayat 19 pernah menubuatkan bahwa aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru kepadamu. Ayo, siap-siap. Given 18 ayat 31 itu Yeskiel. Ayo, 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi hati yang taat. Kenapa bisa taat? Karena memiliki roh yang baru. Oke, 18 ayat 31.
Yeskiel 18 ayat 31. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku Yang kejam. dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah, ayat itu mengatakan bahwa mesti ada sesuatu yang baru. Saya pengen langsung di 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Ya lanjut 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan Kamu akan kuberikan hati yang baru hati yang baru dan roh yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dan aku akan menjauhkan dari dirimu apa? dari tubuhmu hati yang keras, Hati yang keras dijauhkan. Lanjut. dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang taat. Sehingga karena kita memiliki hati yang baru, ketaatan dari Tuhan itu anugerah. Kita tidak sulit melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita nggak tolak-tolakan, Yeah. kita nggak berat, kita nggak bersungguh-sungguh, Yeah. kita mau rela melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, dalam Efesus 2 ayat 10, kita itu buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini kan judulnya kan tadi diciptakan kembali menjadi baru dan mulia. Saya tunjukkan ayat-ayatnya. Nah, Efesus 2 ayat 10, lanjut. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke. Ayat itu mengatakan bahwa kita diciptakan baru sebagai buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Jadi patronnya adalah Yesus. Kita kayak mau buat satu, sudah pernah lihat mau buat batu bata, ada cetakannya. Cetakannya Kristus, tapi diciptakan juga di dalam Kristus. Dan sebagaimana Kristus mulia, begitulah kita. Nah, sekarang Yohanes 3 ayat 3 sampai 6 tadi sudah dibaca, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau saudara anak Tuhan, berarti saudara memiliki sifat Tuhan atau memiliki kodrat Tuhan? Saya tanya. Sifat Tuhan atau kodrat Tuhan? Kodrat Tuhan. Hah? Kodrat. Kalau laki-laki punya sifat laki-laki atau memang kodrat laki-laki? Kodrat. Kodrat. Oh, Pak Peter punya sifat laki-laki? Enggak. Kodrat. Dia tidak punya sifat laki-laki. Dia kodrat laki-laki. Betul ya? Amin. Amin. Tapi kalau kita anak Tuhan, dia bukan cuma punya sifat Tuhan, dia memiliki kodrat. Nah, next. Nah, Galatia 6 ayat 15. Gimana ayo? Galatia 6 ayat 15. Siap-siap. Yesaya 1 Petrus 1 ayat 23. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Menjadi ciptaan baru itu yang paling penting. 1 Petrus 1 ayat 23. Cepat. Jangan lama-lama. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Oke. Benih fana itu begini. Benih fana itu ibaratnya kalau tumbuh-tumbuhan, biji. Tanam di musim panas nggak tumbuh karena benih fana. Betul? Saudara bukan benih yang fana. Ketika masalah pergumulan datang hancur, enggak. Amin. Saudara bukan benih yang lemah. Kalau benih yang lemah, waduh, mesti dijaga baik-baik. Tanahnya mesti subur. Kenapa? Karena lemah dia, nggak sanggup. Jadi kalau umpama kurang air nggak tumbuh. Saudara bukan begitu. Saudara memiliki benih yang tidak fana. Nah, Bapak kita di dunia memiliki kekurangan. Dia memiliki DNA yang diturunkan dari orang tuanya yang sebelumnya. Nah, DNA ini memiliki kekurangan Bapak di dunia. Nah, tapi kita memiliki Bapak di surga. Ingat saudara, saudara datang ke dunia ini melalui orang tua.
Melalui, saya menggunakan kata melalui. Amin, saudara. Jadi Bapak saudara adalah Yesus Kristus. DNA Yesus Kristus ada pada saudara dan saya. Amin. 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 Tapi itu di dunia, Bapak kita di dunia ini, Bapak secara biologis banyak kekurangan. Ya. Amin. Amin. Tapi pada waktu kita di dalam Kristus, Bapak saudara adalah Bapak yang mulia. Yes. Maka saudara adalah benih yang tidak fana. Amin. Amin. Nah sekarang 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ayo jangan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Perhatikan. Jadi kita telah dilahirkan kembali untuk hidup yang penuh dengan pengharapan. Bahasa yang lain penuh dengan kerinduan. Wah, saudara, rindu apa sih saudara di dunia ini? Oh Pak, kalau boleh saya punya rumah sendiri. Amin. Begitu kan? Wah, kalau bisa Pak, saya ada punya handphone terbaru. Ada banyak kerinduan. Begitu datang iklan, aduh kalau bisa sih saya punya suplemen itu yang bisa menumbuhkan rambut. Begitu kan? Haleluya. Nah, gitu. Ada banyak keinginan. Aduh, kalau andaikan saya, kalau bisa sih Pak, saya kuliah di tempat yang elit. Banyak keinginan. Tapi keinginan-keinginan itu hanya di dunia. Tapi ada satu kehidupan yang penuh dengan kerinduan sudah terjadi di dalam Kristus. Keren loh itu. Yang berikut, benih ilahi 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Saudara memiliki benih ilahi dalam diri saudara. Waktu saudara dilahirkan kembali, diciptakan baru, saudara memiliki benih ilahi. Benih ilahi ini maksudnya benih Tuhan. Yes. Maka sebagaimana benih Tuhan, maka saudara adalah kekuatan Tuhan. Yes. Amin. Amin. Sekarang saya langsung next saja. Next. Saya mau tampilkan gambar. Ini saudara, kalau sudah belajar dari kekal sampai kekal, waktu kita ada di dalam Adam, waktu kita manusia pertama, kita itu dikasih Tuhan dan mulia. Taruh tangan kanan saudara, saya dikasih Tuhan dan mulia. Saya dikasih Tuhan. Amin saudara. Amin. Efesus 1 ayat 4, banyak ayatnya, tapi saya mau skip, gitu kan? Sudah mulai ada 5 waktu di sini. Ada yang tidur telat kayaknya, begitu. Oke, next. Tapi kemudian kita jatuh dalam dosa. Lalu kemudian hati kita rusak. Makanya kalau orang belum lahir baru disuruh berubah, hatinya yang perlu dirubah. Begini, saudara kalau masih merokok, saya tidak menghakimi saudara. Tapi ada cara Tuhan yang paling mulia untuk supaya saudara berhenti dari merokok. Caranya bagaimana? Karena begini saudara, apa yang kita ucapkan lahir dari hati, apa yang kita lakukan lahir dari hati. Merokok itu lahir dari hati. Jadi untuk mengubah orang supaya rajin, yang kelihatan itu kan dari permukaan saja. Ibarat seperti larang, saudara, larang ini dia tumbuh, wow, daunnya kelihatannya banyak. Kita potong, dia akan tumbuh lagi. Bagaimana supaya larang itu tidak tumbuh lagi? Cabut dari akarnya. Amin. Cabut dari akarnya itu dari dasarnya. Nah, daripada saya menghakimi saudara, kayaknya saudara merokok, minum minuman keras, judi, itu kan yang terlihat. Saya sikat itu, dia akan tumbuh lagi. Dia akan tumbuh lagi. Tapi ada cara pintar yang Tuhan lakukan. Ubah dari hati. Kalau ubah dari hati, tercabut semuanya. Amin. Amin, saudara? Amin. Makanya cara Tuhan, karena kita itu sudah rusak karena dosa, kita penuh dosa, maka apapun yang kita lakukan berdosa. Kita memikul kutuk beban. Nah, next selanjutnya, tapi kemudian, mundur dulu. Saya tandai khusus, banyak orang memberitakan Injil dimulai dari ini. Salah. Saya ajarin kepada saudara ya, kalau saudara mau beritakan Injil, dan saudara harus beritakan Injil, jangan mulai dari dosa.
mulai mundur. Next, mundur. Mulai dari ini. Ketika orang ketemu orang Muslim, kamu dikasih Tuhan. Jangan dulu, kamu berdosa, kamu ditipu dalam batu sudah. Amen? Bukan karena dosa seperti yang dipikul tadi, karena saudara dimulai dengan dosa. Mana mau orang dituduh langsung dosa? Tunjukkan dulu bahwa kita dikasih Tuhan. Berikut, next. Tapi kita jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut, masuk neraka. Next. Tapi kemudian karena Yesus mati di kubur dan bangkit, maka kita menjadi ciptaan baru dan mulia. Perhatikan ini. Di Kristus jalan keampunan dan keselamatan. Waktu disalib, Yesus mati bagi kita. Dan waktu itu juga kita mati bersama Kristus. Next. Lalu kemudian, karena kita sudah mati bersama Kristus, sudah dikuburkan bersama Kristus, sudah dibangkitkan bersama Kristus, sekarang kita sudah menjadi pribadi yang baru. Katakan sudah. Bukan mudah-mudahan. Amin. Next. Nah sekarang sudah perhatikan ya. Kita pribadi yang mulia, baru dan mulia di dalam Kristus. Pada waktu, jadi manusia lama kita sudah mati, sekarang kita hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Kalau di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita di dalam Adam mati karena dosa. Di dalam Adam kita mati karena dosa. Tapi waktu kita di dalam Kristus, kita dihidupkan bersama Kristus. Oke, next. Oke. Jadi manusia lama ini penuh kutuk, sialan, kancuran. Sekarang kita menjadi manusia baru. Saudara manusia baru. Amin. Katakan saya manusia baru. Saya manusia baru. Amin. Meskipun beberapa orang agak ngantuk-ngantuk, tetap sudah manusia cinta baru. Kalau gereja lain begitu kan, udah gak jadi manusia lagi, jadi manusia lama lagi. Saya pernah masuk di gereja baru dengar khotbah. Penghakimannya kencang banget, begitu kan? Pantaslah seperti murid-murid Tuhan Yesus. Jadi siapa yang mau masuk surga? Siapa? Nggak ada. Tapi karya Kristus yang sempurna membuat kita penuh kebaikan Tuhan. Oke, next. Jadi sekarang kita pribadi yang mulia, baru dan mulia, bahwa kita itu pribadi yang baru. Kita itu kehidupan yang baru. Amin. Ini konsep ini cuma di dalam Kristus. Tapi kalau sudah nonton film Cina sekarang, tiba-tiba dia seperti dilahirkan kembali, gitu kan? Mundur di kehidupan 10 tahun lalu, tepat pada waktu, gitu kan? Konsep-konsep begitu. Bahkan ada orang punya impian kalau boleh pulang, begitu kan? Ini di dalam Kristus sudah ada. Amin, saudara. Oke, yang berikut saya mau jadi 3 bagian. 3 kebenarannya. Yang pertama, jadi kita pribadi yang baru dan mulia di dalam Kristus karena itu direncanakan. Direncanakan ini bukan cuma sekedar rencana dalam hati. Maksud saya begini, direncanakan itu sebuah kemauan disengaja dituangkan dalam ketetapan. Orang bilang takdir. Saya bilang itu destiny. Sama seperti begini, garis-garis besar haluan negara. Jadi 5 tahun depan, 10 tahun depan Indonesia mau jadi apa? Sudah dituangkan. Bukan cuma ngomong-ngomong dari presiden, tapi sudah menjadi konstitusi. Dengar? Jadi maksud saya begini, rencana itu kalau sudah baca seakan-akan cuma rencana aja. Bukan begitu. Itu di detailnya itu di lembar ilahi sudah ditetapkan. Amin, saudara. Amin. Sudah dirancang bahwa saudara ciptaan baru dalam Kristus. Dan yang berikut itu diberikan sebagai anugerah. Katakan anugerah. Yang kedua adalah supaya kita berpusat pada Kristus. Jadi kita jadi baru, mulia di dalam Kristus,
supaya perhatian kita, konsentrasi kita, hidup kita hanya untuk Kristus. Yes. Amin. Amin. Nah, lalu kemudian karena kita fokusnya pada kehidupan Kristus, maka yang ketiga, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Amin. Amin, saudara. Nah, sekarang next. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Kristus kita. Ini ada yang kurang. Harusnya pakai kata sudah. Ulang. Di dalam Kristus kita sudah. Bilang begitu ya. 1, 2, 3. Di dalam Kristus kita sudah diciptakan kembali menjadi baru dan mulia. Maka selanjutnya dia bilang apa? Sehingga segala yang dahsyat, terbaik dan termulia dari Tuhan sudah menjadi milik kita dan sudah terjadi atas hidup kita. Amin. Sengaja saya bikin begini supaya gampang menerangkan. Amin. Ini akibat. Sebab. Amin. Ini penyebab. Ya. Kalau ini terjadi duluan, otomatis ini jadi milik. Otomatis. Amin. Amin. Jadi anak Tuhan dulu, Ya. otomatis dapat fasilitas terbaik. Amin. Betul? Amin. Jadi kata segala yang dahsyat, terbaik, termulia sudah terjadi atas hidup kita, itu adalah akibat atau hasil karena kita telah menjadi ciptaan baru dalam Yes. Kristus. Amin. 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 Sudah mau dipelihara oleh Tuhan, anak Tuhan dulu. Ya. Amin. Ya. Dapat fasilitas Tuhan, nggak mau jadi anak Tuhan. Tapi untuk jadi anak Tuhan, nggak ada usaha saudara dan saya. Amin. Tapi usaha Tuhan jadikan kita anak. Makanya memang ini sulit-sulit gampang. Kenapa? Saudara dilahirkan kembali, cuma saudara dan saya yang tahu. Ya. Pendeta nggak bisa masuk dalam diri saudara, nggak bisa. Ya. Kami mengajukan pertanyaan, saudara menjawab, jawabannya adalah murni dari hati. Ya. Tapi apakah kami tahu saudara sudah dilahirkan baru atau tidak? Kami tidak tahu. Ya. Tapi anak pendeta jadi mualaf Pak Pendeta. Berarti dia cuma main pendeta-pendetaan. Dia cuma main Kristen-Kristenan. Dia tidak pernah lahir baru. Ngerti gak? Saudara, ini misteri. Cuma kita dengan Tuhan yang tahu. Amin. Tapi kalau kelahiran baru itu benar-benar terjadi, saudara bisa bohong. Ya. Terlihat di kehidupanmu. Ya. Amin, saudara. Amin. Terlihat. Amin. Sudah memiliki damai sejahtera. Sudah memiliki ketenangan. Ya. Sudah dapat mengampuni orang lain. Yes. Sudah bersuka cita meskipun dalam kesesakan. Sabar dalam penderitaan. Amin. Sudah rela memberi, mendukung pekerjaan Tuhan. Terlihat di situ. Tapi itu semua masih bisa dikamuflase. Angkat tangan, saudara, angkat. Berdoa. Berdoa. Katakan amin, bilang amin. Itu masih ditiru. Tapi kalau datangnya dari dalam kelahiran baru, ketika disuruh angkat tangan, sudah tahu, bukan karena diberita, karena saya mengasihi Tuhan, karena Tuhan ada dalam diri saya. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Amin. Nah, itu sebabnya next. Sengaja saya bikin ini supaya saudara tangkap ini baik-baik. Diciptakan kembali menjadi baru dan mulia di dalam Kristus, maka saudara memiliki ini. Saudara sudah memiliki keselamatan, hidup kekal, kasih karunia. Saudara sudah memiliki hidup baru, pengampunan, pembenaran, kekudusan, pemulihan. Saudara memiliki kemenangan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan, sukacita, damai sejahtera. Next. Saudara memiliki pertolongan Tuhan, jalan keluar Tuhan. Saudara sudah memiliki kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan. Saudara memiliki kemuliaan Tuhan, kesempurnaan Tuhan, kelepasan dari Tuhan. Sudah memiliki kesegaran dari Tuhan, kelancaran dari Tuhan, kemudahan. Saudara sudah memiliki kesukaan, kesejahteraan, kestabilan, peningkatan, kejelasan. Next. Saudara sudah memiliki arahan, penuaian, hasil, tuaian, hikmat, keuntungan, keberkatan, kekayaan. Saudara memiliki kemakmuran, kelumputan, persediaan, kelimpahan, kesanggupan, kemampuan, ketentraman, ketepatan. Next. Saudara memiliki kelegaan, saudara memiliki keajaiban, ide cemerlang, kemauan, keinginan, pemasukan, pengertian, pemahaman. Saudara memiliki kebahagiaan, memiliki visi, memiliki percepatan, memiliki keadilan. Saudara memiliki keagungan, kemegahan. Saudara memiliki keahlian,
keamanan, kepintaran, kecerdasan. Banyak. Amin. Jadi sekarang bukan lagi minta-minta, Tuhan berikan kami pertolongan. Ada padamu. Amin. Ya. Daripada meminta, ucapkan syukur saja. Tuhan, aku percaya Amin. pertolongan ada padamu. Amin. 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 Aku percaya kesembuhan sudah ada padamu. Amin. Mengapa bersyukur? Karena sudah memiliki. Kenapa minta? Karena belum. Jadi mulai sekarang ubah doa kita dengan ucapan syukur. Yes. Makanya orang Kristen itu ciri khasnya bersyukur. Amin. Next. Perhatikan 3 kebenaran. Waktu kita dalam Kristus kita sudah baru dan mulia. Itu rancangan Tuhan. Diberikan sebagai anugerah. Supaya kita berpusat terhubung kepada pribadi Tuhan. Berarti di hubungan ini bicara tentang pribadi. Supaya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan itu di tiap hari. Layani Tuhan sebagai bapak, sebagai ibu. Layani Tuhan sebagai kakak, sebagai adik. Layani Tuhan sebagai anak. Di rumah, di keluarga. Waktu saudara kuliah sekolah, layani Tuhan sebagai murid, sebagai mahasiswa. Layani Tuhan sebagai guru, sebagai dosen. Kalau saudara di pekerjaan, layani Tuhan sebagai pimpinan, layani Tuhan sebagai bawahan, layani Tuhan sebagai teman kerja. Waktu saudara menjalankan usaha, layani Tuhan di situ. Amin, saudara. Amin. Karena apa? Kita sudah baru dan mulia dalam Tuhan. Tadi bukan cuma itu di bagian ketiga ini. Saudara hidup untuk kemuliaan Tuhan, ajak orang lain Ya. datang ke gereja. Ya. Datang terkonek kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Taruh tangan kanan saudara Dalam nama Yesus. di dada. Kalau saudara terima firman Tuhan pada saat ini, taruh tangan kananmu di dada, ucapkan kata-kata saya. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. saya sudah Saya jadi baru. sudah jadi baru. Saya mulia dalam Kristus. Saya mulia dalam Kristus. Dan karena itu Tuhan, Dan karena itu saya percaya saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. yang mustahil. Saya terima dengan iman. Saya terima dengan iman. Sudah memiliki segala yang dahsyat, terbaik, dan termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Kalau sudah percaya, ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku dirangkai dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya. Saya berdoa engkau kesehatan kuat dalam nama Yesus. Tidak ada kelemahan, tidak ada penyakit. Seluruh hidupmu di cover oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, perlindungan pemeliharaan Tuhan ada padamu. Kematian bukan turun dari kepala, bukan ekor. Dalam nama Yesus ku berdoa karena engkau adalah orang yang sudah menjadi ciptaan baru dan mulia. Maka segala yang dahsyat, terbaik dan mulia dari Tuhan sudah ada padamu. Engkau tidak memiliki kelemahan, tidak ada ketakutan, tidak ada kehancuran. Dalam nama Yesus, segala kegagalan, kehancuran
katakan dalam nama Yesus, tidak ada lagi kutuk dalam hidupmu. Sepenuhnya berkat ilahi ada padamu. Dalam nama Yesus, perlindungan pemberian Tuhan ada padamu. Diberkatilah ekonomi keuanganmu, diberkatilah pekerjaanmu. Yang kuliah dan sekolah sudah diberkati. Tidak ada kesulitan dalam nama Yesus. Sepenuhnya engkau gampang mudah melakukan kehendak Tuhan. Sebab rancangan dan anugerah Tuhan ada padamu. Engkau terhubung pada Kristus, lalu kemudian engkau hidup penuh kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sebentar kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan dan menerima roti dan anggur. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah terima firman Tuhan. Sekarang kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami percaya kami sudah diberkati. Alasan kami memberi untuk pekerjaan Tuhan karena kami sudah diberkati, bukan supaya kami diberkati. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, pemberian Tuhan sepanjang 1 minggu yang lalu. Kami percaya 1 minggu berikutnya, sebelum kami jumpa lagi, kami percaya kami juga dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan sudah datang. Kami memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami percaya ekonomi pribadi keluarga rumah tangga kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami mau terima roti dan anggur, mengimani bahwa kami sudah memiliki kuasa dan berkat dari tubuh dan darah Yesus. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Lalu kemudian memberilah untuk pekerjaan Tuhan dan terima roti dan anggur. Satu pujian kita akan nyanyikan lagu yang berkata, Dia jama setiap hidupku. Dia jama. Hatiku
terima menjadi kasih baru. untuk kehidupan yang baru. Adakah saudara yang belum mendapatkan dua tidak anggur, lambaikan tangan, saya Haleluya. mengajak saudara untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Amin. Ada yang belum dapat? Oke, baik. Mari kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Dalam nama Naikkan Yesus. doa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Taruhlah roti di tangan kanan, Terima angkat tinggi tubuh di darah hadapan Yesus. Tuhan. Kami imani. Haleluya. Darah Yesus. Saya pengen kita semua terlibat Dalam nama Yesus. untuk berjamaah kudus. Bahkan dengan anak-anak, karena Yesus tebus kita dengan anak-anak. Amin. Gitu. Sekarang taruh roti di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Bapak yang di sini sudah dapat roti dan anggur? Oh, iya. Ya. Ucapkan kata-kata berikut ini sesudah saya mengucapkannya. Ucapkan dengan beriman. Dalam nama Yesus saya terima tubuh Yesus. Dalam nama Yesus, saya terima tubuh Yesus. Dalam nama Yesus tubuh Yesus sudah ada Dalam padaku. nama Yesus, tubuh Yesus sudah ada padaku. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman tubuh Tuhan Yesus sudah ada pada kami, sehingga kami sudah sehat dan kuat. Karena kami memiliki tubuh Yesus, maka sebagaimana tubuh Yesus waktu Yesus ada di dunia tidak sakit-sakitan, tidak ada kelemahan, tidak ada penyakit, tidak ada kutuk, maka kami terima dengan iman, begitulah tubuh kami. Karena kami telah memiliki tubuh Yesus. Dan ternyata waktu Yesus ada di dunia, waktu Yesus menuju salib, rela dicambuk di dera. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, oleh penderitanya, kamu sudah sembuh. Dengan demikian, kami telah disembuhkan. Amin. Maka kami menolak segala virus corona dengan segala varian. Kami menolak segala kanker, tumor, penyakit darah, penyakit apapun. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami imani semua organ tubuh, sistem tubuh, bagian tubuh jadi sehat, jadi sembuh dalam nama Yesus. Sebab Tuhan Yesus pada malam yang mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang sudah diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan mengucap syukur. Sudah sembuh, sudah sehat. Taruhlah cawan di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Ucapkan kata-kata berikut ini sesudah saya mengucapkannya. Ucapkan dengan penuh iman. Dalam nama Yesus saya terima darah Yesus. Dalam nama Yesus, saya terima darah Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus sudah mengalir di hidupku. Dalam nama Yesus, darah Yesus sudah mengalir dalam hidup. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman, darah Tuhan Yesus sudah mengalir di hidupku. Sebagaimana darah itu adalah nyawa dan kehidupan, berarti waktu kami terima darah Yesus, kami menerima nyawa Kristus. Dan itu berarti kami menerima kehidupan Kristus. Dan demikian juga kemuliaan Kristus. Kami percaya oleh darah Yesus kami sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diampuni. Bahkan di bawah perjanjian baru yang meterangi darah Yesus, kami sudah dipilih oleh Tuhan, sudah diputuskan, ditetapkan. Kami adalah orang yang dikasihi, diberkati, dan dimuliakan. Kami terima dengan iman. Sebab sesudah makan Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dan mencuci. Pada waktu kita makan roti dan minum anggur, kita memberitakan kematiannya sampai ia datang kali yang kedua. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang di antara saudara yang sedang berkumpul masalah ekonomi keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, atau tak terucapkan apapun itu. Angkat tanganmu, saya mau berdoa saudara. Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu kekurangan, Tuhan tahu engkau gak sanggup. Tapi firman Tuhan sudah datang bahwa Dia hidup di dalam diri. Dia tahu apa yang kita alami. Tapi Dia Bapa dan surga, aku berdoa untuk kami semua, khususnya beberapa yang mengangkat tangan.
yang dengan jujur mengakui membutuhkan Tuhan. Apa berdoa dalam nama Yesus. Mengalir pemeliharaan Tuhan, mengalir pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan sudah terjadi. Kita berdoa di masalah pergumulan yang sedang terjadi, mengalir roh hikmat, mengalir anugerah kebaikan Tuhan bagi kita. Kami makin naik bukan terjadi kepala Tuhan yang menolong kami. Terbuka pintu berkat, terbuka pintu kesempatan, terobosan baru terjadi. Kami menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak lagi kutuk, tidak lagi kelemahan kehancuran, sepenuhnya mulia dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga kami yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Kekurangan kami ditutupi dengan kuasa Tuhan dari Yesus. Tuhan memberkati ekonomi keuangan kami, memberkati pekerjaan kami yang sekolah yang kuliah diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kita akan berdoa cepat dan tutup dalam doa. Nyanyikan satu pujian. Aku percaya berkat atasku melimpah. Pendeta Peter akan berdoa. Haleluya Jesus, haleluya Lord. Aku percaya berkat Allah sudah mengalir atas kami. Aku percaya keselamatan yang dari Allah sudah terjadi atas kami. Aku percaya berkat-berkat Allah melimpah atas kami. Aku percaya penjagaan, perlindungan Allah sempurna atas kami. Apa? Kami bangga memiliki Yesus, haleluya. Kami bangga, kami bangga. Tuhan, keluarga kami, seluruh anggota keluarga kami memuliakan Tuhan dan bangga atas Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu ini Allah sudah menjadikan minggu yang terbaik bagi kami. Sepanjang minggu ini Allah sudah memberi yang terbaik bagi kami. Semua sudah Allah lakukan atas hidup kami. Terima kasih. Dan kami imani minggu-minggu yang akan datang, yang akan kami lewati, Allah sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, apapun Tuhan yang kami lakukan, Allah sudah menjadikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dilewati oleh Allah, tidak ada keterlambatan yang Allah kerjakan, tetapi Allah sudah memberi yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami teringat akan bangsa dan negara kami ini Bapak. Tuhan, sebagaimana Allah sudah yang memberi yang terbaik bagi kehidupan kami, begitulah Allah
kasih Bapa. Seluruh perangkat-perangkat yang Allah sediakan untuk memerintah negara kami ini, Allah sudah memberi yang terbaik bagi mereka. Baik presiden kami, wakil presiden, sampai dengan menteri-menteri staf-staf, sekalipun di desa-desa, Tuhan, pemimpin-pemimpin desa, RT RW, Allah sudah memberi yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah jadikan bumi Indonesia yang baik. Itu sebabnya Tuhan, kami melihat tidak akan lagi terjadi goncangan, tidak lagi malapetaka apapun Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa ini, Allah sudah selesaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kedamaian, sukacita, dan berkat-berkat turun atas bangsa yang kami cintai ini Bapa. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan keberkatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kota kami Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh perangkat-perangkat yang Engkau sediakan bagi kota kami untuk memimpin kota kami, Allah sudah jadikan yang terbaik bagi kota kami. Mereka akan memimpin dengan kekuatan Allah. Mereka akan memimpin dengan pimpinan Tuhan. Dan kota kami dilindungi, dijaga, dan kota kami akan terus berkembang dengan baik. Tidak ada lagi kejahatan, tidak lagi ada apapun Tuhan yang menyebabkan kota ini rusak di dalam nama Yesus. Tetapi kota ini akan baik-baik saja, akan menjadi berkat dan penuh dengan berkat-berkat Allah yang penuh dengan kekuatan-kekuatan Allah terjadi di mana-mana. Terjadi hujan pertobatan bagi kota kami. Bapak, terima kasih untuk orang-orang yang sudah Tuhan sediakan untuk membela bangsa, untuk membela hamba-hamba Allah yang disegel gereja-gereja. Tuhan sudah sediakan orang-orang yang hadir untuk membela itu Tuhan. Kami tahu semua datangnya dari Allah, dan Allah melihat itu semua. Bapak, terima kasih Tuhan. Gereja ini pun Tuhan sudah Tuhan jadikan yang terbaik bagi kami semua. Tuhan, kami akan melihat perkembangan demi perkembangan yang Allah sediakan bagi gereja ini. Tuhan, berkati bangku-bangku yang tidak berisi menjadi penuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, pembelaan Allah terus terjadi bagi gereja ini. Bapak, berkati gembala kami. Baik Bapak, haleluya, bersama istri dan anak-anaknya. Bapak Edwin bersama istri dan anak-anaknya, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan perlindungan Tuhan sempurna baginya. Berkat Allah tercurah baginya Bapak. Pakai lidah bibirnya Tuhan untuk memberitakan hal-hal yang luar biasa. Lewat bibir hamba-Mu terjadi pemulihan, terjadi pertobatan, bahkan terjadi penyembuhan demi penyembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Begitupun gereja cabang kami, Tuhan, biar kuasa Allah juga terjadi atas gereja ini Tuhan. Bapak Pendeta Robot, Bapak jaga, Tuhan lindungi bersama keluarganya. Biar kuasa Allah terjadi atas hidup mereka masing-masing, sehingga perlindungan Allah sempurna baginya. Lewat bibir hamba-Mu terjadi pertobatan, terjadi pertumbuhan gereja yang luar biasa, dan bahkan terjadi juga penyembuhan dan semua terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya jemaat Allah di tempat ini sudah Tuhan, sudah diberkati, sudah terjadi semua, sudah terjadi segala sesuatu yang luar biasa dari Allah terjadi bagi jemaat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini semua ke dalam tangan Allah dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, tidak marah-marah, tersenyum, sukacita, dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dengan kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dan karena engkau adalah utusan Kristus, maka anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang saya mau rilis bagi saudara terjadi atas hidupmu. Taruh kedua tanganmu di kepala dan terima dengan iman. Jadilah engkau sebagai utusan Kristus menjadi terpuji, terhormat, ternama. Engkau selalu sehat dan kuat, penuh kuasa dan penuh harapan baru.
Engkau penuh hikmat dan pengertian. Engkau makin naik bukan turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau terpelihara dengan baik, dilindungi dengan dahsyat, diberkati dengan limpahnya. Engkau dijaga dengan kuat, dikasih tanpa batas, dipimpin tepat oleh Roh Kudus. Terbuka pintu berkah, penuaian, kelimpahan, kekayaan, kemakmuran Kristus. Kau hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kau hidup dari iman kepada iman yang benar dan sempurna. Engkau hidup dari kekuatan kepada kekuatan Kristus. Engkau hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Berjalan dalam trik ilahi, tajam dalam perkara ilahi, dan kuat dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Sampai dijemput Tuhan sebagai kekasih-kekasih Kristus. Sebab Yesus Kristus segalanya bagi hidupmu. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Segala yang dahsyat terbaik termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Banyak diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah menyertai. Silakan duduk kembali. Kita bersyukur bersama-sama dapat beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk makanan minuman yang sudah tersedia. Nanti saya minta Pak Nixon berdoa bersyukur untuk pelayanan dan berdoa untuk makanan minuman yang sudah tersedia. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah yang sudah Tuhan pimpin dari awal dan sampai akhirnya. Bahkan kami sudah dikenyangkan secara rohani Tuhan lewat firman kebenaran-Mu.